Om Swastiastu. Traigunya Wisaya Weda Nistrai Gunyo Bawarjuna Nirdwando Nitya Satwasto Niryoga Shema Atmawan Traigunya Wisaya Weda Nistrai Gunyo Bawarjuna Nirdwando Nitya Satwasto Niryoga Shema Atmawan Traigunya Wisaya Weda Nistrai Gunyo Bawarjuna Nidwando Nitya Satwasto Niryoga Shema Atmawan. Yang artinya, Weda sebagian besar membahas 3 sifat alam. Wahai Arjuna, lampauilah 3 sifat alam itu. Bebaskanlah dirimu dari segala hal yang relatif dan segala kecemasan untuk keuntungan dan keselamatan, dan jadilah mantap dalam sang diri. Para sahabat yang saya muliakan, dalam hidup ini, setiap makhluk hidup dipengaruhi oleh 3 sifat alam atau triguna. Yang pertama, sifat satwam, yaitu sifat kebaikan, tenang, tulus, bijaksana, dan tanpa pamrih. Yang kedua, sifat rajas, yaitu sifat nafsu, energik, agresif, dan ambisius. Yang ketiga, sifat tamas, yaitu sifat kebodohan, pasif, malas, dan lamban. Ketiga sifat ini mempengaruhi makhluk hidup dengan proporsi pengaruh yang berbeda-beda. Ketiga sifat ini akan mempengaruhi setiap orang sesuai dengan kecenderungan yang dimiliki orang tersebut. Dan tentu kecenderungannya berbeda-beda. Ada orang yang lebih dominan dipengaruhi oleh sifat satwam. Ada orang yang dominan dipengaruhi oleh sifat rajas. Dan ada pula orang yang dominan dipengaruhi oleh sifat tamas. Segala kegiatan material mendapatkan reaksi dari 3 sifat alam tersebut, sesuai pengaruh yang dominan pada kegiatan tersebut. Pada bagian karma kanda, Weda memberikan ajaran yang sebagian besar menyangkut kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala, guna mengangkat rakyat umum secara berangsur-angsur, bertahap sampai pada kedudukan rohani. Para sahabat yang saya banggakan, selama kita masih
berada dalam badan jasmani. Segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan reaksi dualitas. Karena itu, kita harus belajar mentoleransi acuh tak acuh terhadap hal-hal relatif seperti suka dan duka, pujian dan hinaan, dingin dan panas, untung dan rugi. Kalau seseorang tahan terhadap hal-hal yang relatif seperti itu, ia dapat dibebaskan dari kecemasan mengenai keuntungan dan kerugian, dan menyadari bahwa dalam hidup ini dualitas tersebut adalah relatif yang dapat kita gunakan untuk menguatkan serada kita dalam mencapai kedudukan rohani yang sepenuhnya sadar akan kebenaran mutlak Tuhan yang Maha Esa. Para sahabat yang saya hormati, dalam sloka ini kita disarankan untuk melampaui ketiga sifat alam material, triguna, acuh tak acuh, bebas dari dualitas. Namun bagaimana caranya? Sri Krishna menjelaskan bahwa untuk bebas dari dualitas seperti pujian dan hinaan, untung dan rugi, panas dan dingin, suka dan duka, seseorang harus mapan, mantap dalam kesadaran rohani yang murni. Kita harus bebas, tidak terikat pada dualitas tersebut. Kuncinya, tekun, memiliki daya tahan dan kesabaran yang tidak dipengaruhi oleh nafsu dan ketidaktahuan. Nafsu dan ketidaktahuan membawa seseorang pada ketakutan dan tidak terkendali. Karena itu, Sri Krishna menyatakan bahwa segala tujuan yang dipenuhi oleh sumur yang kecil dapat segera dipenuhi oleh sumber air yang besar. Begitu pula, segala tujuan Weda dapat segera dipenuhi bagi orang yang mengetahui maksud dasar Weda itu. Inilah yang harus kita cari dan pahami, maksud dasar Weda. Dalam sloka-sloka Bhagavad Gita, kita akan mengetahui maksud dasar Weda, tujuan dari Weda, yaitu untuk mengetahui Tuhan, mengetahui dan mengenal Sri Krishna. Kalau kita sudah mengetahui dan memahami bahwa Tuhan yang Maha Esa, Sri Krishna, adalah pemenuh dan pemberi segala keinginan, maka kita pun harus mencari perlindungannya dan menerima perlindungannya. Jangan pernah takut atau mencari pertolongan lain, karena Tuhan yang Maha Esa, Sri Krishna, akan memberikan semua keinginan dan memelihara mereka yang memahaminya dan berserah diri padanya secara penuh dalam bakti. Bhakti Yogena Sewate. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya.
Om Santi 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 Om Rahayu.